Disiplin itu beriringan dengan karakter. Disiplin beriringan karakter. Iya. Seperti apa maksudnya, Bu? Gini, jika seorang anak disiplin, karakternya bisa kita lihat bagaimana cara dia bangunnya pagi, Oke. datang ke sekolah, berpakaian, itu Rapi. nampak Nampak itu, dia, Bu, Pak. ya? Iya. Tapi kalau seandainya disiplinnya dari rumah belum terbentuk, nah ini sebenarnya sholat 5 waktu sehari semalam itu adalah disiplin yang Oh ya. yang menuntun kita itu SOP disiplin menurut Islam. Islam. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan sekarang sudah digalakkan Oke. dengan adanya G7KI itu, Pak. Apa, Bu? Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia Oke. hebat. Indonesia hebat. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya untuk menghadirkan orang-orang inspirator. Sang inspirator itu alhamdulillah sudah hadir di kursi sederhana kita. Ibu Titi Hidayani A, MPD. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Alhamdulillah, selamat datang ke tempat kita ini, Bu. Terima kasih, Pak, sudah diundang saya kemari. Sama-sama, Bu. Alhamdulillah. Panggilannya Bu Titi ya, Bu ya? Iya, Bu Titi. Bu Titi. Iya. Itu apa, Bu? A itu nama orang tua Amir. Amir ya? Iya. Oh iya, Amir ini pemimpin ini. Iya, Amir Hamzah. Amir Hamzah. Iya. Dan pantas pula lah beliau ini berposisi di Kacapdin. Nah, ini bukan ini nih anak Amir sekarang juga jadi pemimpin di Kacapdin ya, Bu ya? Amin, iya. Di Kacapdin di bagian apa, Bu? Saya menjabat sebagai pengawas satuan pendidikan di sekolah SMK, SMA, SLB Capdin Wilayah 1, Oh ya, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Wah, memang anak Amir ini luar biasa. Amin, amin. Ini berapa orang bersaudara nih, Bu? Saya bersaudara 6 orang. 6 orang. 6 orang. Bu Titi nomor berapa nih? Yang ke-6. Oh, ke-6. Yang Si Bunsu Indah kepada dia. Iya, sepertinya. Kalau kampung asli di mana sih, Bu? Saya aslinya Payakumbuh, Bapak. Payakumbuh, tepatnya di Piobang namanya. Oh, Piobang. Haji Piobang asalnya Haji dari sana. Piobang. Haji iya. Miskin, Haji Sumanik, Haji Piobang. Iya, Haji Piobang. Ini tiga orang hebat nih. Iya. Iya. Pernah kami di Piobang itu bikin masjid dulu, tapi lupa di mananya. Jadi dulu waktu di sebuah tempat bekerja lama itu kita bikin masjid dari luar negeri. Oh, Di Payakumbuh kita banyak bikin dulu masjid, termasuk salah satu ingat di Piobang di situ gitu. iya Piobang. Daerah yang bagus, adem, Sejuk. Di situ agak banyak simpang-simpang jalan, tapi agak tidak terlalu banyak bukit di situ ya, Bu ya. Oh enggak, agak datar. enggak. Iya datar itu. Piobang itu apa sih, Bu? Piobang. Bang ini kan orang Jakarta. Bang. Iya, Piobang. Ya. Cuman itu udah dari dulunya saya cuman mendapatkan cerita bahwa Piobang itu adalah daerah di mana ada satu buya yang besar, Haji Piobang. Kemudian ada salah satu lapangan pesawat terbang di sana Belanda. Ada, Bu? Iya, sampai sekarang masih ada. Cuman kemarin masih ada perbincangan dengan Lanut Padang untuk mengambil alih, tapi nggak tahu sampai sekarang belum. Jadi bisa jadi nih ibu kota provinsi Sumatera Barat pindah ke Piobang. Landasannya kayak gitu. Landasan ada, ya. Landasan pas dikira di Bukit Tinggi aja yang ada, Enggak, Bu. Oh, di gitu. Piobang juga ada. Kalau hasil pertanian di sini orang berkebun sama bertani kalau salah, Bu ya. Kalau Iya, kebanyakan memang, ya, Bu ya. Memang. Ada istilahnya ternak ayam bertelur. Ayam bertelur. Iya, itu banyak keluar dari sana. Dari Piobang, Bu, ya? juga, ya.
Ya, ya, ya. Alhamdulillah Pak. Itu ayam duluan atau Telur duluan? Iya, tergantung bagaimana memaknai, melihat dari sisi mananya. Oh iya, sisinya ya Bu, ya, tergantung sisi mana. Kalau kita lain lihat dari induk ayam, maka pasti induknya baru telurnya ya. Tapi kalau dilihat dari cara menetasnya, maka pasti dulu telurnya. Iya. Iya. Apa yang unik selain dari ayam bertelur sana, Bu? Itu saja yang masyarakat di sana cuman bertani saja. Oh, bertani ya. Iya. Lepas dari itu gitu. Tapi itulah indahnya kebersamaan masyarakatnya. Oke. Nah, Ibu kan di Dinas Pendidikan, waktu-waktu Ibu dulu, Bu Titi dulu, itu dipanggil siapa? Kalau Bu Titi dulu, Bu Titi waktu kecil sama teman-teman masih main-main di kampung kan, Bu? Iya. Masih Titi juga. Oh, Bu Titi juga. Iya. Titi juga ya, Bu ya. Iya, Titi juga, karena memang kita anak yang yang patuh ya kepada orang tua, dan kebetulan kami dulunya orang tua adalah seorang angkatan darat. Pantas tegap-tegap cara jawab Ibu. Siap. Jadi, anak angkatan Ibu ya. Iya, jadi kami anak barak nih, anak barak. Anak kolong. Anak kolong ya. Kolong. Iya, anak kolong. Jadi kami biasa. Kenapa anak kolong itu apa sih maksudnya, Bu? Karena gini, rata-rata tentara. Iya. Kolong itu apa sih, Bu? Angkatan kolong tempat lorong-lorong. tidur. Oh, kolong tempat tidur. Iya. Jadi kami itu biasanya di tempat tidur kan satu. Itu kami banyak bertiga di atas. Oh, tiga di bawah. Oh, ini di kolong. Ya, di kolongnya. Jadi itu kebiasaan itu selalu. Jadi kadang-kadang anak kolong. Oh iya, anak kolong ini. Berarti ini tempat tidur di atas. Ini lantai di bawah kan, Bu? Lantai di bawah itu fungsinya tempat tidur juga. Itu makanya anak kolong. Asik juga ya. Iya, asik sekali. Berarti Ibu ditakuti sama teman-teman waktu bermain kalau begitu dong? Enggak, paling cengeng. Kenapa cengeng? Karena anak gimana bungsu? Merengek. Ada abang deh. Itu keluarga tentara, ada yang lain selain dari ayah, Bu? Tidak. Abang nggak ada ya? Kebetulan ayah sendiri yang angkatan, selebihnya nggak ada. Cuman ayah angkatannya kesehatan. Jadi di bagian kesehatan, tapi nurun ke kakak. Kakak ada yang kesehatan perawat. Ya? Oh iya. Berarti di bagian kesehatan. Tapi pistol masih pegangan, Bu? Masih. Tapi waktu kecil Bu masih bisa main pistol berarti ya? Enggak, kita kan kalau di angkatan itu rata-rata orang-orang dulu itu kan dioper ke Timur-Timur. Timur-Timur untuk pembebasan Timur-Timur. Jadi di angkatan orang tua itu rata-rata mereka selalu ke Timur-Timur. Kadang ditinggal dalam kondisi ibunya hamil, nggak taunya 2 tahun atau 3 tahun berikutnya baru ketemu sama anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua gitu. Jadi, Ibu termasuk yang waktu kecil ayah jarang di rumah? Enggak, jarang di rumah dan jarang ketemu. Kami kadang sekali 3 tahun baru ketemu. Dan itu pun udah nggak tahu itu siapa yang datang, apakah ayah, siapa orang lain atau om gitu. Jadi itulah kondisi kami di anak-anak tentara. Itu luar biasa kan. Jadi kehangatan kenapa ayah itu gimana sih, Bu, awal-awalnya? Mungkin pola pendidikan anak dulu dengan sekarang ini itulah bedanya. Kalau dulu kami memahami bahwa orang tua kami itu pergi mencari nafkah. Tetapi kalau anak-anak sekarang pola pikirnya kalau anak-anaknya ditinggal itu dalam waktu yang lama itu seakan kita diabaikan. Ada itu perasaan-perasaan seperti itu kalau anak-anak sekarang, tetapi bukan seluruhnya gitu kan, itu ya Pak ya. Jadi kami menikmati saja gitu. Kalau ayah pulang kami barengan, kalau kehangatannya seperti itu saja. Komunikasi tidak ada, telepon kan nggak ada dulu. Gak ada ya, Bu, ya? Cuman waktu beliau pulang itu mulai akrab. Pertama ya nggak kaku, pas pulang baru muncul kehangatan bersama orang tua, ibu dan ayah gitu. Itu cara kami apanya. Tapi kalau untuk mengharapkan ayah 24 jam di tempat kami nggak akan mungkin. Artinya kalau bagi anak tentara separuh ayah kita, separuh ayah negara. Oh iya.
Harus seperti itu. Begitu Bu ya. Dan istrinya pun seperti itu. Betul, Bu. Harus mampu memilah. Ini cinta pada suami. Iya. Karena sudah berpoligami cintanya ya Bu. Iya. Satu lagi, ikhlas pada saat suami pergi berperang. Ush, berat nih. Ya, itu yang berat sekali. Ikhlas. Mana tahu nanti pulang nama saja. Kan Artinya seorang istri tentara sudah siap siap, dengan itu. siap lahir batin. Nah, Wish. itu dia. Sampai sekarang pun itu yang ditanamkan. Harus siap lahir batin untuk menjadi seorang istri tentara. Jika suaminya pergi berperang, siap untuk menerima dia hadir lagi atau namanya saja ya. Ush. Itu Itu juga kepada ayah, kepada anak-anak apa yang ditanamkan begitu Bu? sama. Ini Iya. ayah tugas. Iya, Ayah tugas bisa saja negara. tidak kembali. Iya, bisa saja tidak kembali, bisa saja ayah pulang dengan keadaan sehat. Artinya seorang anak tentara itu tidak boleh anaknya terlalu dekat dengan dirinya, terlalu berlebihan cintanya dengan ayahnya. Boleh. Kan Cinta nanti kalau berlebihan. kalau berlebihan nanti kan kalau pergi ayah ada kayak gitu nggak Bu? Ada. Ibu nangis nggak ketika Yang ditinggal Ibu? Iya, yang namanya manusia pasti sifat Oke. itu pasti ada. Oke, nggak bisa dilarang ya? Tidak bisa. Tapi setelah itu harus siap dengan kondisi bahwa realitanya seperti ini. Itu anak-anak tentara tuh udah paham itu sebenarnya. Tapi nggak tahu lah ya anak-anak tentara sekarang ini nggak tahu. Kalau kami dulu siap untuk Siap itu begitu ya Bu ya. semua. Artinya kalau toh yang balik sana adalah nama atau mungkin nama jenazah itu sudah siap ya Bu ya. Udah siap itu. Wih, hebat juga ya. Ideologi bernegara Ibu ini tidak diragukan. Pantas Ibu di Dinas Pendidikan ini. Deh, amin Bapak ya. Karena akan membentuk ideologi bernegara bagi anak-anak bangsa. Iya. Benar nggak Bu ya? Iya, betul. Itu yang diharapkan sekarang ini. Generasi sekarang ini itu yang diharapkan. Ini penting sekali ini peran ayah. Kan sekarang ada fatherless apa Bu istilahnya? Fatherman apa kehilangan sosok ayah itu apa namanya? Fatherless apa namanya? Fatherless kalau misalnya sosok kehilangan ayah itu kan Bu. Sebenarnya bukan sosok kehilangan ayah itu sebenarnya. Tapi kadang ini ada pembatasan yang dibuat secara tidak langsung oleh pasangan bisa jadi. Apalagi jika mereka berpisah. Kan itu yang terjadi. Jadi sosok itu tidak dapat pada mereka ataupun tidak berpisah, tetapi Papa sebagai panutan itu banyak lebih dominan ke media sosial sehingga mengakibatkan mereka itu orang tuanya hanya sebagai pajangan aja. Punya ayah, punya. Tetapi bagaimana seorang ayah merangkul itu yang tidak dapat sekarang ini oleh anak-anak kita. Itu sebenarnya. Walaupun fisiknya ada, iya. Tetapi dia tidak hadir secara rasa, Bu ya. Enggak, ya. Beda dengan istri tentara. Poligami kan, Bu? Iya. Separuh cintanya buat negara, separuh cintanya buat istrinya, benar gitu kan, Bu? Tapi harus ya. Harus siap dengan kondisi yang ada dan kehangatan itu tidak pernah hilang. Nah, itu dia. Itu bedanya ya, Bu ya. Bedanya kami. Artinya ini memang apa ya, Bu ya? Memang luar biasa pencinta negara, menanamkan cinta terhadap keluarga dan juga berhasil menanamkan sudut pandang sisi lain pada sang ayah dan pada negara ya, Bu ya. Iya. Apa bicara ayah ibu tentang negara kepada anak-anaknya? Oh gitu. Terkait dengan kami waktu itu tidak ada diucapkan, tetapi hanya melihat bagaimana gerak-gerik, karakter, kemudian kebiasaan, itu yang kami. Kalau orang dulu mana ada Pak yang cerita, oh kita harus cinta negara apa semuanya, kan nggak ada itu. Cuman kita harus tahu bahwa ini ayah ini berperang untuk negara. Kita harus merasakan bahwa sosok ayah itu tidak hanya meninggalkan anak-anaknya saja, tetapi memang karena cintanya ke anak, makanya dia meninggalkan anak-anak untuk membela negara. Kalau sempat negara kita diambil sama orang, itu kita juga yang rugi. Jadi orang tua saya sebenarnya orang tua yang
tidak terlalu banyak untuk menekankan oh seperti ini loh cinta negara seperti ini, tidak, tetapi dia hanya menampilkan bagaimana gestur, gerak-gerik itu saja. Terlepas dari yang kami bagaimana menanamkannya, kami hanya melihat saja gitu. Kata itu kadang-kadang nggak mesti ucapkan, Bu, Iya, ya. Karena gestur kadang menunjukkan sebuah sikap dan kata. Iya, itu dia. Lebih dalam maknanya. Maknanya daripada ada kadang diucapkan tapi tidak ada makna gitu ya. Implementasinya. Implementasi, benar-benar. Benar-benar. Aduh, ini beginilah sosok anak tentara ya. Iya. Ibu ketika berarti masa kecil Ibu juga di sekolah, di SD, SMP, SMA sama ya? Sama ya. Saya lahir di Payakumbuh. Sekolah dari TK sampai SMP, SMA itu di Payakumbuh juga. Kemudian di kota Payakumbuh maksudnya? Kota Payakumbuh. Oke. Karena kami tinggal di asrama dulu, asrama Kodim. Oh iya, Kodim ya berarti Bu ya. 0306 saya ingat juga 0306 di Simpang Benteng Payakumbuh gitu. Jadi lama di sana. Sebelumnya kami di batalion pindah-pindah juga Pak, pindah-pindah karena kondisi ayah yang dinasnya bergulir ya gitu, tidak menetap, tetapi pindah di mana dinas ditempatkan oleh komandan, beliau harus siap untuk pindah, termasuk kami juga harus pindah. Jadi tidak bisa mencintai suatu wilayah dengan sepenuh hati kayaknya Bu. Tidak, ya, kadang kami tidak paham apakah karakter orang itu ya Bu ya. Ya, karakter orang itu. Tapi alhamdulillah lah kami semua dalam kondisi besar di dalam keluarga tentara. Kemudian kami juga merasakan bagaimana beratnya meninggalkan sahabat-sahabat di tempat nggak terbayang benar ya. Kadang kini baru akrab, ternyata dia pindah gitu ya. Iya, baru merasakan enaknya punya teman, tiba-tiba pindah. Tapi itu tidak bisa dipungkiri bahwa kami harus seperti itu gitu. Kalau dia tidak meninggalkan kita yang ditinggalkan. Iya. Berarti Ibu pernah merasa ditinggalkan juga sama teman mereka? Ditinggalkan, iya, karena otomatis orang tuanya pindah dinas, mereka pergi juga gitu kan. Nah itu udah terbiasa itu Pak ya. Itu bukan makanan apa, udah makanan sehari-hari. Makanan anak tentara. Tentara itu nggak bisa dipungkiri lagi. Iya, apalagi kalau tempo dulu belum ada telepon ya kan. Asik anak tentara sekarang kan Bu. Oh iya. Mereka ada grupnya. Di mana Bro? Lagi di Kalimantan, lagi di mana gitu kan ya. Kalau kita dulu nggak ada. Telepon rumah itu adalah orang-orang yang punya jabatan tinggi kan. Oh iya benar ya. Maka di rumah mereka tuh ada teleponnya. Kalau kita dulu nggak ada. Ya masih muter. Iya. Itu tuh. Memang seperti itu. Tapi gagangnya besar Bu ya. Iya. Halo. Atau telepon biasa itu ada juga, tapi di rumah-rumah dinas komandan-komandannya. Kalau kita kan orang tua bukan prajurit gitu kan, prajurit. Oh prajurit. Ya itulah. Memang di garda depan ya Bu. Garda depan itu. Kata orang umpan peluru dia. Oke. Ini luar biasa ya. Kaliku. Tapi Ibu pernah cerita apa tentang Bapak, atau pernah nggak waktu pergi cerita ayah pergi nih, kalau ayah kalian nih sekarang nggak balik, ada nasihat-nasihat Ibu nggak pernah Ibu? Ada. Waktu beliau di Timor dulu itu udah 2 kali beliau ke Timor. Waktu pertama sekali itu belum lahir saya. Oh gitu. Kemudian pas saya lahir, ayah tidak di tempat, tapi di Timor. Nah, waktu pas saya pulang, kita lihat ini siapa nih, om atau apa? Itu usia berapa Ibu? Kata orang tua, ini saya nggak tahu ya. Kata orang tua saya umurnya 1,5 tahun. 1,5. Iya, jadi ada om-om di rumah kita mah. Iya, jadi saya takut gitu kan, takut. Rata-rata orang kalau udah dari Timor itu rambutnya panjang. Tentara itu rambutnya panjang, kumisan semuanya, kayak apalah itu ya. Nggak lebih dari orang-orang apa
apa ya itu tuh orang Pokoknya luar biasa lah itu ya, tuh ya, enggak, menakutkan. sulit diceritakan, Bu, ya. Iya, sulit diceritakan. Kumis sudah panjang-panjang, Iya, rambut kumis panjang. tuh tambah pula kalau seandainya keriting tuh udah keliru itu. Nah itu kata ibu kan, saya nggak mau dipegang, saya nggak mau didekati kata beliau kan, karena takut gitu kan. Saya nggak tahu waktu itu ayahnya. Ya itu ayah gitu kan. Kemudian sudah dipotong rambut semuanya, baru saya dekat sama beliau. Itu kata orang tua. Tapi saya nggak ingat itu apa-apa tentang masa kecil lah, Bu, ya. Paling berikutnya waktu pas sekali lagi untuk ke Timur ayah menolak gitu. Ayah menolak karena kondisi kesehatan waktu itu. Kondisi kesehatan, dan sebenarnya penolakan itu kan tidak boleh untuk di batalion gitu. Akhirnya ayah dipindahkan ke Kodim. Oke, Kodim. Kodim. Bukan untuk dipersiapkan untuk tempur lagi, tapi dipersiapkan untuk administrasi lagi di bagian Kodim. Artinya ada risiko kalau menolak begitu ya, Bu, ya? Iya, risikonya gitu. Sebenarnya kan tidak boleh nolak itu. Kalau nolak itu kan berarti cuma ada alasan iya, kan sakit kan, iya, Bu? karena kesehatan tidak mengizinkan, ya udah dipindahkan ke Kodim. Alhamdulillah dipindahkan ke Kodim, kami bisa bersama lagi. Happy lah ya, Bu. Happy, luar biasa. Bisa bersama, gimana kami berenam, berdelapan itu pergi keluar bersama orang tua. Alhamdulillah. Itu yang kami alami di masa-masa itu. Aduh. Ya? Ternyata ada lika-liku dari bagaimana jadi anak tentara ya, dak dikduk juga ya. Oh iya. Ketika ibu masa kecil itu ada yang ayahnya pulang tapi meninggal, teman-teman ibu? Ada waktu itu. Tapi mereka udah kuat. Saya menengok jenazah Peti? Bukan, Peti yang datang itu orang tuanya datang kan, kemudian anak-anaknya juga melihat itu, mereka saling berangkulan, kemudian nengok, air mata itu menangis tetapi bisa menahan tegap gitu. Itu yang saya salut sama mereka, bisa mereka seperti itu. Tapi kita kan sudah dipersiapkan untuk itu, jadi saya yakin mereka kuat semua. Alhamdulillah mereka lebih berhasil dibandingkan keluarga kami. Karena semuanya mungkin karena orang tua tunggal itu lebih disiplin untuk anak-anaknya. Ini mantap nih, Bu. Bicara disiplin, dari sini kita tarik kepada pola pendidikan era tempo dulu terhadap pentingnya disiplin, dan bagaimana Ibu sekarang di Dinas Pendidikan memandang kedisiplinan, peran disiplin dari sekolah satuan atau anak ini, satuan pendidikan lah. Kira-kira seperti apa nih, Bu? Ya, itu saya melihat sebagai sisi saya sebagai seorang pengawas ya, Pak ya. Saya memiliki 12 sekolah binaan, itu tersebar dari Capdim wilayah 1 dan Capdim wilayah 4. Nah, berarti di Capdim wilayah 1 ada sekitar 11 satuan pendidikan yang saya kelola, yang saya bimbing. Kemudian 1 di Payakumbuh, itu SLB tingkatannya. Di Agam itu 1, di Padang Panjang ada 2. Jadi wilayahnya ada Agam, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Mana Pasaman ya, Bu? Enggak, Padang Panjang, Agam, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh. Itu wilayah 1 tuh ya? Wilayah 1 cuman sampai 3, tidak termasuk Payakumbuh. Payakumbuh Capdim wilayah 4. Kebetulan saya di Capdim wilayah 4 itu menggantikan Bapak Maswir, itu Korwas yang mengambil sekolah binaan di sana. Dan beliau pensiun, itu diberikan amanat untuk saya menjadi pengawas satuan pendidikan. Ya, itu dia. Oke. Ya. Jadi saya melihat dengan kondisi yang sekarang ini ya, Pak ya. Sebenarnya dimulai dari diri kita, Pak. Kalau kita lihat disiplin itu adalah dimulai dari diri masing-masing. Kenapa sekolah tidak mampu untuk menegakkan disiplin? Lihat dulu
siapa kepala satuan pendidikannya, sudah atau tidak dia melaksanakan itu. Orang Bapak, kalau seandainya maaf dari segi kita sholat aja, kita pasti niatnya mengikuti imam. Oke. Gitu. Tapi kalau bedanya kalau imam yang salah, kita atau salah gerakan, kita pasti bertepuk tangan untuk laki-laki. Iya. Nah, tetapi kalau di satuan pendidikan itu kita sebagai kepala satuan pendidikan, jika memberikan contoh yang tidak baik, ini anggota kita atau bawahan kita lebih tidak baik lagi. Nah, itu dia. Beda dengan sholat. Sholat bisa diarahkan atau arahkan. diingatkan. Yeah. Tetapi di satuan pendidikan mereka tidak akan mengingatkan, malah mereka biar saja, kan nggak masalah itu. Sedangkan kepala satuan aja seperti ini. Nahkoda ya. Iya, nahkodanya kepala sekolah aja kita terlambat. Ngapain kita cepat-cepat? Nah, itu dia. Maka daripada itu perlulah suatu pendidikan kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itu apa untungnya untuk sekolah? Itu salah satunya adalah untuk memberikan ruang kepada sekolah, satuan pendidikan untuk bisa melaksanakan program-program mereka, kan itu. Jika disiplin itu sendiri yang tidak mampu mereka tegakkan, apapun yang dibicarakan oleh satuan atau kepala satuan pendidikan, kepala sekolah itu sendiri tidak akan pernah didengar. Nah, itu dia. Nah, ini cerminan juga bagaimana satuan pendidikan itu sendiri. Apakah bisa untuk kita jadikan patokan atau cerminan, baik itu bagi guru atau siswa kita atau murid. Sekarang ini murid namanya, bukan siswa lagi, tapi murid udah ganti lagi ke murid. Nah, jika itu awal dari suatu proses kegiatan di satuan pendidikan, itu dia disiplin itu. Disiplin karakter itu penting didudukkan dulu. Kalau masalah akademik, kemampuan akademik itu bisa nanti dia akan istilahnya seperti air mengalir. Dia akan bisa kita laksanakan karena akademik ini bagaimana kita membimbing saja. Oke. Nah, tapi kalau untuk karakter, disiplin ini sih selalu saya bilang ke satuan pendidikan saya, Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu duluan untuk menegakkan disiplin. Contoh, masuk jam berapa? Jam berapa kita masuk? Misal jam 7 kita masuk, berarti Bapak Ibu yang satuan pendidikan, kepala sekolah itu harus jam 6:30 sudah hadir di sekolah. Kenapa? Kalau Bapak Ibu seandainya ini ya berandai-andai, Bapak Ibu datangnya jam 7, otomatis anak-anak kita itu datangnya pasti kalau tidak jam 7, kalau enggak lewat jam 7. Itu dia. Iya. Guru kita gimana? Kebiasaan kita akan dilihat. Oh, ibu itu datangnya jam 7. Dah, kita jam 7 kurang 5 aja lah. Sementara kita tahu bahwa di satuan pendidikan itu perlu persiapan. Sebelum kita melaksanakan apapun, itu persiapan itu penting. Mau upacara, kita persiapan penting. Yeah. Nah, kepala sekolah datangnya pada saat jam itu, jam masuk itu, atau lewat malah dari jam masuk yang telah ditetapkan. Apa hasil sekolah yang kita dapatkan? Sekolah tidak berjalan dengan semestinya, kan gitu. Nah, itu selalu saya bicarakan di satuan pendidikan. Tolong Bapak Ibu dulukan disiplin oleh kepala sekolah. Jangan meminta disiplin pada guru-guru kita, staf kita, sementara kita tidak melaksanakan disiplin itu sendiri. Itu satu. Kemudian tidak hanya masuk, apapun kegiatan itu kedisiplinan, totalitas itu penting. Kita meminta contoh untuk perangkat pembelajaran, jika ada panduan dari Bapak Ibu satuan pendidikan untuk mendisiplinkan anggotanya bahwa ada ketentuan mengumpulkan perangkat kapan, itu harus jelas. Kemudian bagaimana masuk ke dalam kelas, apakah sesuai dengan modul pembelajaran kita, itu jelas. Itulah yang
menjadi arahan kita untuk mencapai program-program yang diminta atau yang diharapkan. Tujuan kita adalah generasi emas 2045. Kalau Bapak Ibu sendiri tidak mampu, bagaimana kita untuk mewujudkan itu? Oke. Itu dia, Bapak. Iya. Kalau sekarang bagaimana sih Bu? Artinya tingkat kedisiplinan dibanding satuan pendidikan nih. Ini kan orang sibuk semua zaman sekarang, di zaman semakin media sosial begitu berkembang dengan pesat. Ini berpengaruh enggak terhadap kedisiplinan seseorang, baik satuan pendidikan maupun para siswa, para murid? Sangat berpengaruh. Contoh ya Pak ya, salah satunya itu disiplin itu kadang disiplin diri. Disiplin salah satunya penggunaan media. Oh, ini disiplin juga ya? Iya, itu. Sehingga karena dampak-dampak seperti itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mulai mendisiplinkan staf dan satuan pendidikannya, yaitu dan guru-guru itu terkait dengan pembatasan penggunaan Android. Oh gitu, ada aturannya, Bu? Ada aturannya. Itu Dinas Pendidikan sudah memberikan instruksi, tetapi bukan berarti tidak membolehkan sekolah menggunakan Android, karena kita adanya pembelajaran coding juga ya Pak. Iya. Jadi disiplin itu Pak, saya juga pernah menyarankan pada satuan pendidikan saya juga bahwa disiplin itu beriringan dengan karakter. Disiplin beriringan karakter. Seperti apa maksudnya Bu? Ini. Jika seorang anak disiplin, karakternya bisa kita lihat bagaimana cara dia bangunnya pagi, datang ke sekolah, berpakaian, rapi, itu nampak dia itu, Bu ya. Ya. Tapi kalau seandainya disiplinnya dari rumah belum terbentuk, nah ini sebenarnya sholat 5 waktu sehari semalam itu adalah disiplin yang yang menuntun kita itu SOP disiplin menurut Islam. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan sekarang sudah digalakkan dengan adanya G7KI itu Pak. Apa Bu? Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Indonesia hebat ya. Iya, itu arahnya Pak. Arahnya itu adalah membentuk karakter, kedisiplinan, kemudian akademik anak, kemudian pola berpikir anak, semuanya mencakup di sana Pak. Iya. Jadi kita berharap di satuan pendidikan itu tidak hanya menggadang-gadangkan nama Gerakan 7 Kebiasaan atau pemerintah Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, tetapi implementasinya tidak ada. Iya benar. Tapi kan ini pola, maaf kami karena bukan di pendidikan, ini kurikulum sudah nggak yang lama kan Bu? Kurikulum masih ya Bu ya? Masih kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka masih ya? Yang dimana kemudian menjadi kurikulum nasional. Itu kurikulum Merdeka. Masih ya? Iya. Berarti anak disiplin, anak hebat, anak apa kalau 7 kebiasaan? Programnya itu Bu ya? Itu program. Apa saja 7 anak hebat itu Indonesia hebat? G7KI G7KI ya. Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat ya. Bangun pagi gitu ya? Iya. Jadi ada gerakan itu kerjasama antara puskesmas dengan UKS itu Pak. Bagus ya. Cuman sekarang ini kan UKS kadang di sekolah itu kan nggak ada lagi. Unit ruang UKS itu betul ya nggak ada. Ada. Dan saya kemarin itu kaget juga. Gini, Bu Titi, kami nggak ada lagi ruang UKS. Loh, kok nggak ada ruang UKS-nya? Saya bilang gitu kan. Iya Bu, kemarin itu kan ruang UKS di sini Bu. Ya sudah dihancurkan. Jadi kami nggak punya ruang UKS. Nah, sementara kita menggerakkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sana itu terkait dengan UKS dan kerjasama dengan puskesmas. Sementara kita tidak punya UKS. Gimana caranya? Nah, salah satunya itu kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat pemaparan untuk gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu terkait bagaimana anak-anak kita melakukan pembiasaan baik pembiasaannya dari segi bangun paginya sampai tidur lagi kan itu. Tidur cepat kalau saya tidurnya cepat. Jadi apa saja itu gerakannya? Yang pertama bangun pagi, kemudian beribadah,
berolahraga, gemar belajar, bermasyarakat, kemudian tidur cepat. Nah, itu dia. Jadi anak-anak kita itu mulai dari pagi itu dia bangun, dia sudah tertata dengan adanya azan. Oke. Azan itu adalah waktu yang betul-betul menggambarkan sosok seorang anak itu mampu untuk memanage dirinya dengan bantuan orang tua di rumah. Kalau anak diusahakan untuk bangun sendiri nggak akan mampu. Karena harus ada dorongan ya. Harus ada dorongan. Jadi otomatis pun orang tua pun harus menjadi orang tua hebat. 7 kebiasaan orang tua hebat. Iya. Bagaimana? Iya. Jadi gini, kami di satuan pendidikan mulai melakukan ini sosialisasi dengan orang tua. Terkait juga ada satu yang perubahan dari Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 terkait dengan guru wali di mana guru yang mengajar di satuan pendidikan itu diberikan jabatan guru wali untuk pemenuhan jam 37,5 jam. 37,5 jam dalam 1 minggu? 1 minggu. Itu wali kelas atau wali apa nih, Bu? Semua guru wali untuk anak-anak nanti yang akan menjadi wali mereka. Oh, jadi anak-anak jadi wali mereka? Iya. Jadi kalau di pondok wali santri? Bukan? Ya, bisa jadi. Gitu ya, Bu, bisa ya? jadi. Jadi gini, anak-anak kita itu jumlahnya taruh misalnya ada sekitar 100 orang di satuan pendidikan. Nah, guru kita ada sekitar 10 orang. Maka yang 100 itu kita bagi dengan 10 orang guru. Jadi guru itu mendapatkan siswanya sekitar 10 orang ya? Iya. Iya benar kan, Bu? Ya. 10. Berarti satu guru 10 siswa. 10 siswa. Oke. Tujuannya ya Pak ya, untuk guru wali ini dia membimbing siswa dari mulai kelas 1 sampai mereka tamat nanti. Ini bagus nih, Bu. Kalau kita di kampus itu kan guru BP kita ya. Guru apa namanya? Guru PA. Iya. Oh, asik sekarang ya. Tapi perbedaannya dengan guru PA itu jauh, Pak. Artinya ini benar-benar merangkul sebagai orang tua lah ya. Iya. Ini anak siapa? Misalnya ini anak Bu Titi, ini anak Bu apa begitu ya, Bu ya. Jadi kolaborasi antara guru wali, guru BK, wali kelas dan orang tua. Ini bagus nih, mantap. Ya. Jadi sebenarnya Bapak ya, kita tidak bisa pembiaran gitu, pembiaran terhadap kemampuan anak-anak kita dalam sosial media itu. Jadi untuk membatasinya mereka dilaksanakanlah gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen untuk memanage kebiasaan-kebiasaan buruk anak kita. Atau kebiasaan-kebiasaan yang di luar kontrol. Sekarang ini mulai dari bangun pagi itu orang tua berperan. Jadi guru wali tadi dia ada suatu jurnal yang terkait anak-anak walinya tadi itu yang 10 orang itu. Nah, mereka tahu ini anaknya kelas berapa dan bisa jadi anak yang dijadikannya untuk wali itu adalah anak-anak yang bukan kelas mereka ajar. Artinya bisa saja dari kelas yang berbeda ya. Ini bagus nih, Bu. Jadi mereka tahu kebiasaannya. Nah, kalau anak kita terlambat, pasti otomatis bangun paginya telat. Itu. Jadi perlu koordinasi dengan orang tua siswa, itu dia. Itu salah satu disiplin yang luar biasa yang bisa kita tegakkan. Kalau begitu berarti seorang ibu walinya benar-benar harus berdisiplin duluan. Itu dia. Kembali lagi. Kembali lagi yang tadi, Bu. Berarti ini ada program apakah dari Dinas Pendidikan Kacapdin untuk mentreatment dari wali-wali ini nih, Bu, agar bisa mendriver. Nah, jadi Pak ya, kalau untuk guru wali ini karena dia di satuan pendidikan, maka peranan pengawas itu penting. Pengawas ya. Apa itu pentingnya? Ya, salah satunya mengarahkan
apa-apa saja pekerjaannya disesuaikan dengan keluarnya Permendikdasmen nomor Oke, 11 itu. Nah, mereka harus merujuk ke sana, tidak sekedar mewalikan, tetapi apa sih kerjanya? Ya. Itu sudah ada regulasinya. Standar Ya. atau aturannya ya Bu ya. Aturannya SOP-nya sudah ada ya. A1 ini. Iya. Ya, tapi yang jelas nih sahabat, bagi ibu bapak kepala sekolah melihat Bu Titi bukan sembarangan cara melihat nih. Iya. Kalau pengawas yang datang, aduh, Iya. bisa tremor juga tangannya sampai ke rambut nih. Enggak juga, Pak. Iya. Izin Bapak Ibu kepala sekolah. Nanti kita curhat 15 sekolah gitu kan. Gimana? Tremor nggak kedatang Bu Titi? Iya, semuanya Tapi, itu. iya, tapi memang harus ini ya Bu. Tapi memang kolaborasi ini bagus sekali nih kalau berjalan dengan baik Bu. Tapi ada dua hal nih Bu yang jadi langsung terpikir bagi saya. Poin yang pertama yang terpikir itu kan Bu, anak hebat memang harus diantara karakter Indonesia kan karakter berbagi. Kalau boleh nanti Gotong waktu royong. dinas pendidikan gotong royong, saling tolong gitu kan Bu, saling bantu. Termasuk juga infak ini kan di sisi lain aspen Bu. Jadi Iya, kan di iya, sisi iya. lain aspen. Iya. Mesti juga masuk nilai agamis, apalagi sebenarnya kita Iya. di ranah Minang kan Bu. Iya. Bagaimana bisa anak-anak membangun empati. Ya, sumbang 2 baleh ya, Pak ya. Sumbang 2 baleh. Sumbang 2 baleh. Nah, iya. Iya iya. Nah, Bagaimana terkait kita dengan jadi bagaimana kita membangun empati termasuk sedekah buat teman. Iya, ha-ha. Tapi ada ya Bu di sekolah-sekolah ada ya Iya. infak. Mungkin dari Aspen ini kan terkait juga dengan infak ya. Nah, kita perlu juga mungkin di sekolah-sekolah itu kami hanya melakukan kegiatan-kegiatan infak atau sedekah itu hanya pada hari-hari tertentu seperti Jumat berkah Oh, itu Jumat ya. berkah, oke. Itu di Jumat pagi setelah ceramah itu dikumpulkan infak. Tetapi makna dari itu mungkin kita bisa memaknainya untuk kita yang tahu itu bahwa sedekah ini arahannya. Tetapi bagi anak-anak kita itu yang belum Iya. belum Memberi maknanya itu. Iya, Bu. belum bermakna. Berapa jumlah yang diberikannya itu untuk apa? Maknanya sebesar apa? Nah, itu dia yang Bu. belum tahu. Value-nya itu yang Iya, penting. Karena bukan value-nya. berapa, karena kalau bagi orang kaya ngasih uang 100.000 itu biasa. Itu biasa. Tapi bagaimana kita memasukkan value? Iya. Ya, nilai-nilai dasar ini kan kayak tadi Bu, ini juga Iya. pembentukan karakter kan Bu. Iya. Apalagi orang Minang ini yang alun takilek lata kalam. Iya. Agak tarumuk kawan lah makannya tuh alun gitu kan. Iya, itu. Sebenarnya nilai itu harus masuk kan, Iya. sehingga anak-anak ke depan itu generasi emas tidak kekurangan empati sama teman-temannya. Ya, jadi sebenarnya gini, mungkin pihak-pihak terkait mungkin bisa Aspen Aspen kesana, siap, Bu. Jadi, untuk ke sekolah-sekolah. Aspen siap, insya Allah. Iya, ke sekolah-sekolah bekerja sama dengan satuan pendidikan lewat Capdin wilayah Siap, untuk Bu. memberikan pemaparan-pemaparan seperti itu. Ya. Karena tidak semua orang paham. Ya, benar, Bu. Nah, orang paham bahwa dia hanya infak berikan 100, 200 gitu kan, atau anak-anak kita 1.000, 2.000 hanya paham itu. Nah, mereka tidak tahu penyalurannya itu untuk apa saja. Apakah anak-anak kita atau orang tuanya berhak untuk menerima itu, Iya, mereka tidak dia tahu, paham. dia, Bu. Nah, banyak loh Pak anak-anak kita yang kadang-kadang itu tidak mengetahui bahwa orang tuanya ini sebenarnya berhak untuk menerima betul. dengan kondisi keluarganya yang seperti ini. Nah, kadang-kadang anak-anak itu tahu dia berhak menerima orang tuanya berhak, tetapi malu. Malu. Nah, rasa Iya, itu Bu. sebenarnya perlu kita masukkan bahwa tidak ada kata malu kita jika itu memang hak kita. Betul. Nah, itu dia. Mungkin Aspen juga bisa nantinya bercerita lebih panjang dengan Capdim Edukasi. wilayah, Iya, Bu. edukasi dengan Capdim wilayah, kemudian bagaimana kedepannya untuk satuan pendidikan kita, bagaimanapun ini juga menjadi tanggung jawab moral juga oleh Aspen untuk sekolah-sekolah satuan pendidikan. Iya, Bu, Karena karena salah satu keterkaitan dari satuan pendidikan itu adalah berkolaborasi dengan dinas-dinas yang memang betul-betul terkait dengan pengembangan
pengembangan sumber daya. pengembangan sumber daya dan satuan pendidikan itu dia Pak. Tidak hanya yang tadi ya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia. Contohnya dia kegiatannya ini banyak ke UKS-nya, makan bergizinya seperti apa gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya perlu untuk ditindaklanjuti. Kalau yang misalnya bangun pagi ini dengan siapa kita harus bekerja samanya lebih bagusnya gitu. Kemudian makan bergizi sama apa yang lebih pemaparan yang lebih pas. Kemudian bagaimana untuk masyarakatnya. Bermasyarakat ini apakah hanya sekedar menyapa orang tua atau gimana? Tidak seperti itu. Bagaimana merangkul semua pihak stakeholder yang betul-betul terkait dengan pengembangan ini. Pengembangan sumber daya Bu ya. Ya, jadi Aspen juga perlu nih untuk ke sekolah-sekolah siap Bu, ininya, siap. Ya? Karena kan memang bagi kita kan jembatan kebaikan untuk berkontribusi dalam hal kebaikan ya Bu. Jadi bukan apa ya Bu Aspen mencoba bagian kita menjembatani apa yang kita bisa. Karena mengambil bagian kebaikan dari orang-orang baik. Kita juga kebahagiaan kan Bu. Gitu. Termasuk kan sekarang beberapa dari anak-anak kita ya kayak tadi kehilangan empati atau kehilangan makna, buat apa dia berbagi. Kemudian pertanyaan nanti kita survei, apakah ketika dia bagi 1.000 2.000 ngoceh atau tidak? Ketika tidak diberikan makna, dia pasti ngoceh. Aduh, karena tidak tahu nilainya. Tapi infaklah balik. Tapi kalau di sesuatu yang tahu itu, kan mereka itu memberi makna terhadap sesuatu kan Bu. Jadi dorongan yang sadar itu kayak memberi makna. Kita lihat itu yang banyak di antara kita berbincang-bincang dengan anak itu kan Bu. Sehingga memang nanti itu mereka bisa saja memberi makna banyak, tetapi mereka juga paham banyak terhadap makna yang mereka berikan. Lebih baik mereka tidak memberikan daripada ngoceh tapi tidak tahu tujuan. Kan begitu Bu. Atau mereka memberikan dengan kan dorongan keikhlasan, sehingga memang generasi emas itu nanti generasi yang memang memiliki empati, 7 kebiasaannya hebat sudah, gizi sosial dan gizi keagamannya juga masuk kan. Ya jadi itu mungkin banyak hal yang kita harapkan dari lembaga-lembaga yang betul-betul mampu untuk merangkul. Kita ngambil bagian aja Bu. Merangkul itu semua. Jadi bagian-bagian itu mungkin perlu kita lihat ini untuk siapa dan bagaimana penerapannya. Seperti inilah Bu, kami tidak ingin menjadi matahari, tapi ingin kami jadi satu bintang bercahaya di langit. Amin. Jadi ikutlah. Ya, Pak, ya. Enggak, kami tidak ingin menjadi matahari, cukup menjadi satu bintang bersinar di atas langit. Itu maknanya dalam ya. Banget dalam ya. Aduh, ya Allah luar biasa. Karena memang kekhawatiran besar terhadap generasi itu memang harus dari semua pihak. Dari Nini Mama, bagaimana kalau dulu kita dibentukkan Bu, Nini Mama termasuk berbagai stakeholder termasuk lembaga-lembaga sosial. Sebenarnya stakeholder kita juga bagian stakeholder pendidikan nih Bu. Ini kita juga banyak dikunjungi oleh ini Bu, psikolog. Ini anak-anak mahasiswa apa namanya itu? Psikolog. UNP ya. Psikolog. Jadi jurusan psikologi mereka ke sini. Kemarin baru mereka neliti tentang mission driven terhadap lembaga Aspen. Jadi bagaimana sebuah misi menggiring misi sosial untuk keberkembangan dari sebuah lembaga. Termasuk masyarakat, nah kayak gitu sih Bu. Jadi ke depan maksudnya kayak gini, maksudnya dalam hal dunia pendidikan kan juga aspek sosial harus masuk, dan itu praktisi baiknya Bu. Kalau misalnya gurunya dia sudah pandang gurunya begitu, bisa saja hal gerakan sosial dilakukan oleh guru, tapi akan lebih baik ketika praktisi sosial didampingi praktisi, sehingga kan mereka akan begitu dari keluar dari dunia pendidikan, mereka akan kembali kepada masyarakat. Nah gitu sih Bu. Lebih kuat ya karakternya. Karakter. Jadi bukan berapa yang kita berikan Bu, tapi bagaimana kita menggiring nilai itu terhadap ini. Terhadap ini yang berbagi kayak gitu. Nah, mungkin itu yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita, didik kita ya. Anak-anak didik kita. Bukan hanya anak-anak didik kita, anak kita sendiri kita benar, perlu kita tanamkan. Benar Bu. Karena apa? Sekarang ini untuk menegur pun anak-anak kita susah. Istilahnya bari bana mulut. Betul Bu. Karena memang kayak tadi Bu, ketika gadget begitu mengasikkan dengan dunia scrolling mereka itu, sementara kita juga tidak begitu kuat dalam menarik daya sosial. Artinya packaging
hal-hal sosial tidak begitu menarik. Maka kita harus juga masuk kepada dunia pendidikan, mempackaging secara baik di akal dan pikiran mereka. Bahkan kita libatkan mereka. Mereka lebih cerdas juga dari kita, Bu. Oh iya. Tapi memang kita libatkan. Ayo teman-teman, mungkin murid-murid, bagaimana menurut murid-murid semua atau anak-anak gitu ya, berkembang ke depan terhadap kepedulian terhadap teman. Tapi ada satu Pak yang bisa menjembatani bagaimana mengeksplor diri anak kita. Salah satunya yaitu adanya program ekstrakurikuler untuk anak kita. Karena gini Pak, rata-rata sekolah sudah banyak menghilangkan ekstrakurikuler yang terkait dengan bagaimana mengeksplor diri mereka. Karena mereka di rumah pun sekarang ini saya lihat Pak ya, di rumah itu antara orang tua dengan anak itu ada jurang pemisah walaupun mereka duduk bersama. Gadget tadi itu. Nah, ada beberapa sekolah itu saya salut, salah satunya sekolah tempat anak saya itu memfasilitasi siswanya setelah pembelajaran regulernya itu dari jam 6.30 sampai jam 4. Kemudian jam 4 itu mengeksplor kemampuan anak. Apa saja yang dieksplor, mulai dari ekskul wajibnya. Mereka ekskul wajib itu kepemimpinan. Itu kan membentuk bagaimana anak kita bisa berbicara kemudian bagaimana penampilannya di depan umum. Itu salah satu ekskul wajib mereka. Kemudian ada tapak suci. Belah diri ya. Belah diri itu program wajib dari sekolah. Ekskulnya. Mereka mulainya Pak dari jam 4 sampai jam 6 sore. Mungkin kalau anak-anak mungkin tidak akan merasa bosan, tetapi sayanya yang bosan sebagai orang tua untuk menunggu terlalu lama. Tapi anak-anak asik ya, Bu ya? Asik. Nah, itu dia mengasihkan. Nah, kemudian ada lagi di hari Rabunya itu ekskul pilihan. Anak-anak itu bisa memilih. Nah, itu dimulai dari jam 4 sampai jam 6. Nah, kemudian hari Kamis itu mereka sampai jam 4 karena mereka puasa. Puasa. Ini sekolahnya negeri kan, Bu? Enggak, saya stan. Kemudian kemudian di hari Jumat itu setelah habis Jumat ada ekskul pilihan lagi. Jadi mulai habis Jumat sampai jam 4 sore. Nah, kalau hari Sabtu itu dari pagi sampai siangnya itu kegiatan olahraga. Kemudian sorenya itu pembelajaran terkait dengan tahfiz atau apa itu. Nah, itu. Jadi sebenarnya sekolah yang maju itu adalah sekolah yang betul-betul ekskulnya jalan. Nah, ini kalau seandainya ekskulnya jalan ini, anak-anak untuk memegang gadget itu minim sekali. Minim Bu ya. Artinya driver tadi memiliki visi yang kuat untuk mewujudkan untuk anak-anak ini yang berkarakter ya, Bu. Berarti yang Ibu bicarakan ini bukan di bawah pengawasan Kacapdin ini. Oh, bukan. Jadi karena saya melihat langsung, ini saya mulai terapkan di satu pendidikan saya yang di bawah binaan saya. Nah, inspirasi lah Bu ya. Inspirasi. Jadi mereka itu tuh jangan mentok pada pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, sementara kokurikulernya hilang. Hilang ya Bu ya. Itu karena gini, sekolah yang besar itu adalah ekskulnya itu jalan. Nah, itu dia. Sebenarnya ideologi kepemimpin dari seorang yang tadi itu harus besar kalau kita lihat kan Bu. Harus. Jadi kan karena memang dia akan bagaimana dia menggolkan dari ini kan. Kalau dia lemah visi dan misinya. Jadi peranan kepala satuan pendidikan itu sangat berpengaruh dampaknya terhadap perkembangan satuan dia sendiri. Nah, dia saling bersinergi antara masing-masing pihak sehingga ini mampu untuk mengambang ke permukaan
permukaan. Iya, iya. Nampak, oh ini dia ya. Saya maulah anak saya situ. Iya. Mungkin yang saya bicarakan tadi Bapak udah tergambar Bisa. itu apa itu ya sekolahnya Iya. udah ada bisa. Cuman saya saya lebih cenderung untuk memasukkan atau kita sendiri sebagai orang tua memasukkan pada anak-anak yang betul-betul karakternya kuat. Nah, tereksplor semua kemampuan di dalam dirinya. Mungkin Bapak juga seperti itu untuk anak-anak. Iya. Anak-anak kita sendiri. Walaupun ya. di depan ibu pengawas, dulu anak saya tuh swasta. Karena Iya. apa ya Bu ya, hidup ini memang butuh tantangan. Iya. Ketika tertantang ini ya Bu, maka ada nilai juang yang mesti kita perjuangkan. Tapi di zona nyaman Bu, Ya. zona keringat tidak terlalu ini, ya kan banter-banter kan kayak gitu ya. Yang penting jalankan aja kata ibu itu, kata bapak itu kan begitu Iya, sih. tapi dia ada evaluasi loh Betul. Pak. Saya setiap memberikan pemaparan terkait dengan ini, saya harus ada evaluasi. Iya. Nah, kalau tidak ada evaluasi, untuk apa kita berkuar-kuar? Betul. Ternyata sekolah satuan tidak melaksanakan itu. Jadi evaluasinya sampai di mana apa pencapaian Iya. yang dilakukan oleh sekolah. KPI-nya ibu ya. Iya, KPI harus. apa namanya betul kalau di apa satuan apa kode standar sukses itu apa namanya? Kalau kami dulu di swasta itu key performance indicator-nya itu Bu. Indikator suksesnya. Iya, ini apa ya? SOP apa SOP namanya? lah ya, Iya, betul ya. SOP sistem itunya. Jadi saya lebih cenderung ke situnya. Setelah saya melakukan pembinaan atau apa, itu selalu ada evaluasi. Iya. Kemudian apa sih program yang belum terlaksana? Bisa nggak dilanjutkan? Berarti dia menjadi tindak lanjut berikutnya. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Terkait juga disiplin itu. Kalau disiplin tidak hanya sekedar ceklokan ya Pak ya, atau sidik jari itu. Sekarang sidik jari bisa saja, atau dengan abuan ditinggalkan aja HP di sekolah itu tuh udah dibantu untuk sama apa penjaga sekolah semuanya Kalau bukan itu. kalau Kak Cabdin udah tahu pula ini kenapa kok ini ya sudah email tinggal di situ tinggal diginikan aja di ini. Iya, tinggal di gini. Oh, udah HP satu di apa? Itu kan kebiasaan Ya. yang buruk itu sebenarnya. Nah, mungkin ya dari pemaparan ini mungkin ada yang banyak menonton nantinya Ya. terkait dengan Kami- ini. Iya, sebenarnya ini tidak bisa dipungkiri. Ya. Jadi sebenarnya disiplin itu memang niat kita lagi, Ya. niat kita. Kalau nggak ada niat baik kita, yakinlah sesuatu yang tidak dilaksanakan dengan baik, tunggulah kehancuran Iya, itu. betul. Kan itu. Karena memang kalau mental petarung dengan mental perkurung tuh jadi beda, Bu. Oh, it's- Kalau mental petarung nggak ada cerita kan, Bu. Iya, ha-ha. Ada yang menarik, Bu. Saya ketemu seorang dokter ya kan. Iya. Tadi itu benar-benar 1 detik dan menit itu berharga bagi dia. Contoh begini, kita di lembaga amil zakat biasa ya, misalnya berkunjung, Pak Dokter saya amil zakat. Salah satu kewajiban amil ini mendatangi dari salah seorang muzaki untuk menjelaskan lembaga saya, amil saya. Oke, saya punya waktu bagi Anda paling lama tuh saya lupa ya Bu, entah 15 menit atau berapa gitu ya Bu ya. Taruhlah 15 menit ya. Saya punya waktu untuk Anda 15 menit. Memang antrinya panjang. Dan yang pertama Bu, saya terlambat 1 menit. Itu saya nggak dapat. Satu menit sebentar terlambat saya nggak dapat. Bapak sudah masuk, nggak bisa lagi. Tapi berikutnya yang menarik adalah saya punya waktu ya taruhlah tadi 1/4 jam ya, 15 menit. Kita mencoba itu benar-benar kalau 15 menit dikasih, saya punya waktu 10 menit buat Bapak. Kita yang presentasi 10 detik. Tapi yang tadi Bu, disiplinnya tadi itu yang luar biasa. Iya. Disiplinnya itu. Jadi memang ke depan kayak apa namanya itu sangat perannya itu sangat luar biasa sekali gitu. Iya, ya itu yang tadi itu mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri yang karena bagi orang-orang disiplin 1 detik itu penting sekali. Iya, sangat Pak. Kalau bagi yang terlambat mah biasa aja. Oh itu budaya Budaya, ya. jadi bagi mereka kan. Kalau kita itu jangan membudayakan itu. Saya selalu juga Cabdin, Cabdin wilayah 1. Dia rata-rata seperti ini. Kami mungkin prinsip kami seperti ini Pak. Kalau diundang jam 8, maka sebelum jam 8 kami sudah harus hadir. Uish. Contoh tadi ya Pak ya, saya tadi dibilang sama Iya, Pak iya. Ron jam 9:30 ya Bu Titi ya. Oh iya. Saya udah ngetem Iya. di depan itu. Oh Nah, iya. saya udah Kami ngetem. nggak tahu sih Iya, Bu. saya udah ngetem di depan itu sebelum jam 9:30 gitu. Jadi saya tengok Pak Ron mana ya, apakah ini dia ya. Tapi terlepas dari itu Pak ya.
kan konfirmasinya beberapa menit sebelum itu. Jadi wajar mungkin Bapak nggak tahu atau gimana. Nah, saya sebenarnya itu kebiasaan di sekolah-sekolah pun seperti itu. Kalau saya diundang, kalau belum siap, kalau guru-guru diundang jam 8, kalau sekolah menginginkan undangan itu di jam 9 terlaksana, maka undang saya di atas jam 8. Nah, jadi seperti itu. Jadi Capdin pun seperti itu. Dia kebiasaan kalau seandainya undang jam 8, jam setengah 8 udah datang dia. Memang ngeri ya. Iya. Anak tentara. Tapi kita harus seperti itu. Iya ya benar sih. Sama dengan kebiasaan. Sebenarnya Pak ya, kebiasaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sudah mulai dari saya sebelum digaung-gaungkan. Bu, ya. Saya udah karena ini sebelum sholat subuh itu setengah jam sebelum sholat subuh anak-anak tuh sudah harus mandi, sudah harus apa. Nah, pas setelah azan itu mereka berpakaian, kemudian sholat, kemudian habis sholat makan. Nah itu udah. Ibu Titi sendiri di mata anak-anak orang pemarah atau orang disiplin? Saya di mata anak-anak selain pemarah juga Umi yang hebat katanya. Itu dia. Umi yang hebat. Karena makna marah itu bisa dimaknai kalau untuk disiplin ya kayak gitu ya kan Bu ya. Sampai anak lelaki saya bilang seperti ini. Apa Bu? Umi saya, dia ngomong di atas mobil, Umi saya adalah Umi yang Wonder Woman. Wonder Woman. Semua bisa di cover. Kebetulan suami kan jauh di Pekanbaru. Jadi saya memang menghandle istilahnya ibu ayah di situ, bapak di situ. Iya, pada saat beliau di luar kota. Belum datang. Nah, di situ makanya anak-anak itu bisa mengatakan seperti itu karena mereka melihat dari kebiasaan. Kebiasaan Umi ya seperti apa, mulai dari datang pergi sekolah, kemudian pulang bersama-sama, kami sama-sama bareng-bareng, pergi bareng, pulang bareng jam 6. Kemudian aktivitas pada malam hari sampai subuh apa saja, kemudian balik lagi berputar seperti itu. Nah, itulah yang mereka nilai sehingga muncullah keluar kata-kata penilaian orang tua saya, Umi saya Wonder Woman. Nah, jadi terjawab sekarang bagi Bapak Ibu kepala sekolah ya. Apa iya Ibu Kacapdin, Ibu pengawas itu sedisiplin itu? Saya ragu mah kalau ibu itu sih di rumah memang apa ya sedisiplin itu. Wonder Woman di mata anak-anaknya. Wonder Woman di mata anak tentara terakui. Ternyata juga main-main gitu ya. Oke, Ibu, ternyata ini menarik sekali dari bincang-bincang kita nih Bu Titi. Kayaknya memang dengan Bu Titi banyak sisi yang mesti kita ulik nih Bu. Tapi jarum tetap berputar dengan nalar yang tetap berpikir. Saya yakin banyak hal yang akan kita sentuh di dunia pendidikan tentunya Bu. Tapi kolaborasi ke depan kayaknya juga luar biasa. Bagaimana kalau kita cukupkan sampai di sini dulu kebersamaan kali ini Bu? Terima kasih Pak. Tapi sebelum ini, sebelum Ibu kita menutup kata, mungkin ada closing statement dari Bu Titi. Baik Pak, dari pembicaraan kita yang tadi itu, sepanjang kita melakukan interaksi yang luar biasa terkait dengan disiplinkah, terkait dengan lembaga-lembaga yang harus terlibat dalam pengembangan satuan pendidikan, kemudian terkait juga dengan pengembangan teknologi, pendidikan anak, karakter dan semuanya. Yang penting dari saya memaknainya adalah tidak ada sesuatu pekerjaan kalau tidak dimulai dari niat yang baik dan disiplin yang baik. Karena semua yang kita lakukan itu dimulai dari otak kita, bagaimana cara kita berpikir, dan itu diolah oleh hati kita, kemudian menjadi niat ya Pak ya, dan ini akan menjadi implementasi kita di kehidupan kita sendiri. Itu dia Pak. Jadi intinya
semua tergantung bagaimana kita melihat dan memaknai. Itu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Pikir pelita hati, Iya. nanang seribu akal gitu Ibu ya. Oh, iya. Banyak. Sentuhan narasi yang ditengahkan oleh Ibu dari Kacapdin, Ibu pengawas, ini mampu membuka logika kita tentang sudut pandang mendidik anak-anak kita maupun mendidik generasi anak bangsa ke depan. Yang jelas generasi emas adalah tujuan kita ya Bu ya, Iya. masa mendatang. Iya. Untuk itu perlu banyak sisi yang mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mungkin di ujung ini yang terbayang bagi kita adalah perlunya bagi anak-anak itu mendidik edukasi sosial mereka. Insya Allah Aspen siap untuk menjadi bagian itu Bu. Ya, Ya, terima kasih terima Pak. kasih. Semoga bisa berkolaborasi. Amin, semoga ya Bu. Amin. Sampai di sini dulu sahabat semuanya, senang dan bahagia. Tetaplah setia di channel ini. Akhirnya saya Zulfa Miadi Dan Titi Hidayani mengucapkan terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.